Ya, kita samakan di sini waktunya. Bapak Ibu saya hormati, beberapa hari yang lalu kami sudah menghubungi Saudara Ade ya. Nah, terkait apa yang menjadi hajat kami di Batubara untuk mengundang Bapak Ibu semuanya, para media-media yang ada di baik itu di Kabupaten Batubara, provinsi maupun juga nasional atau kontributor yang nasional yang ada di daerah. Ini semata-mata kami baru saja melakukan Jumat kemarin, yaitu pemasangan pelang situs cagar budaya Istana Niat Malaras. Nah, tentunya inilah menjadi cikal bakal Istana Niat Malaras itu dimulainya akan kita revitalisasi ataupun kita bugar atau kita kembalikan kepada seutuh semulanya. Nah, ini tentunya seluruh peran serta masyarakat maupun juga komponen yang ada di Batubara maupun juga di nasionalnya paham bahwa di Batubara ada sejarah di situ. Kalau ada istana, tentu ada satu kerajaan pada masanya saat itu. Macam-macam yang ada di sana tentunya. Kalau misalnya kan ada satu kejayaan pada saat itu di Pantai Timur. Kita tahu bahwa di Pantai Timur ini ada beberapa kesultanan yang memiliki satu kerajaan atau istana ya. Pada masa revolusi sosial 46 itu habis semuanya. Tinggal hanya ada beberapa itu Istana Maimun dan Istana Niat Malaras. Nanti mohon dikoreksi kalau memang ada keliru atau memang ada yang tertinggal, nanti silakan disampaikan kepada kami. Akan kami himpun tentunya. Tapi yang setahu saya, ketika saya menjabat atau diamanahkan oleh pemerintah pusat untuk sebagai pejabat Bupati Batubara, ini kami melihat ada salah satu objek sejarah di sini. Nah, objek sejarah inilah yang menjadi daya tarik saya, yang menjadi pemikiran saya itu, ini ada apa itu? Saya kembali kepada sejarah yang saya baca-baca sebelumnya. Ini menjadi tantangan bagi saya tuh, Ibu sampaikan tadi bahwa ini bukan persoalan lama atau cepat saya di sana, tapi bagaimana political will, bagaimana kemauan kita untuk bisa menyelesaikannya. Bukan hanya satu periode, 2 periode, dan seterusnya itu. Ini sudah cukup lama Ibu, belum lagi Batubara ini lahir. Istana itu sudah ada. Belum lagi Republik ini lahir, istana itu sudah ada. Ya, kita tahu bahwa istana itu dibangun pada 1907 dan selesai 1912. Nah, ini cukup perjalanan panjang sejarah yang ada di Batubara ini. Itulah kami mengundang Bapak Ibu semuanya dengan niat kami yang baik ini, mohon dukungan agar situs yang ada di Batubara ini bisalah bersama-sama kita perhatikan. Ini tidak bisa hanya dibebankan oleh pada pemerintah daerah sendiri aja. Nah, tentu ini semua berkaitan dengan anggaran. Nah, tentunya kami berupaya pada tahun ini bisa katakanlah mengakuisisi atau mengambil alih Istana Malaras ini dari keluarganya atau juriatnya. Itu memang target saya pada teman-teman di Pemkab segera diselesaikan. Jadi tempo kami kemarin tuh pas 5 bulan kami di sana tuh status bangunan itu sudah berubah namanya. Yang semula menjadi objek diduga cagar budaya. Nah, kemarin sudah menjadi dia status cagar budaya. Ini kerja keras teman-teman yang di Pemkab Batubara. Tanpa ada dukungan oleh teman-teman di Pemkab, ya ini tidak bisa akan terrealisasi. Dari Suara dan timnya kemudian berkoordinasi dengan Ibu di Pemprov Sumut ini. Nah, alhamdulillah sampai kita di sini. Bapak Ibu saya hormati, pada bulan Maret kalau tidak salah saya itu kami sudah berkunjung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
bertemu dengan Bapak Dirjen ya kebudayaan saat itu, dan kami didampingi oleh Bapak Johar Arifin, Bapak Profesor Johar Arifin, Komisi 10. Kebetulan Komisi 10 membidangi kebudayaan. Respon ini sangat antusias dari Pak Dirjen. Welcome, dia bilang. Silakan nanti kita mulai dia. Tapi satu catatan, statusnya harus dijelaskan dulu. Ya, itu ya. Status harus dijelaskan. Ini bangunan apa gitu? Kapan ide berdirinya? Tong sejarahnya. Nah, itulah dasar itu. Sepulang kami dari kementerian, kami rembuk sama Pemkab, sama teman-teman semuanya. Dapatlah benang merahnya. Benang merahnya itulah menjadi sampai sekarang ini yang akan kita upayakan. Kementerian itu tidak, informasi yang kami dapat itu tidak akan mengganti rugi objek itu, tapi untuk pemugaran mereka mau. Bukan berarti itu kalau kita ambil itu menjadi itu bukan milik daerah lagi, itu milik pusat, atau kalau diambil produksi itu milik produksi. Kita maunya itu milik masyarakat Batubara, milik Pemkab Batubara, itu aset bagi kami itu. Nah, aset ini yang bisa nanti akan kita combine dengan impact-nya yang setelah ini dipugar atau dikembali kepada semulanya, ini akan membawa dampak sosial, dampak ekonomi dan seterusnya itu. Sebagaimana kita lihat di Kota Medan, bagaimana megahnya Istana Maimun itu, di sekitar Istana Maimun itu ada pergerakan ekonomi, pergerakan turis dan seterusnya itu. Itu yang menambah value added-nya atau nilai tambah di Batubara yang rencana kami akan lakukan nantinya. Nah, kami sekali lagi mohon para teman-teman media, instansi semuanya, tolong bantu kami untuk bisa bergeraklah. Mungkin di nasional itu ada salah satu objek jauh di sana itu yang terpencil, tapi ini ada di sejarah. Sejarah juga panjang Ibu di sana itu. Jadi 1883 itu bagaimana sejarahnya dari Datuk Mat Duda itu sampai sekarang ini. Itulah Sultan atau Datuk yang pertama itu, Datuk Japar gitu ya. Jadi Mat Duda itu adalah anak dari Datuk Japar saat itu. Nah, ini kemarin kami sudah berkoordinasi, kemarin pelang sudah kita lakukan, sudah kita pasang, katakanlah genderang untuk pembangunan akan kita mulai. Peran serta dari pemerintah daerah maupun pusat, mohon sekiranya bisa dapat berkontribusi, berpartisipasi dalam hal untuk membangun ini. Kita tidak membanding-bandingkan, objek ini diperhatikan, daerah itu diperhatikan, daerah ini tidak diperhatikan. Bukan gitu. Kami tidak membandingkan. Tolong sekali lagi pada pemerintah pusat, bantu kami di daerah Batubara itu. Bukan saya minta untuk populer, tidak. Memang, tapi bagaimana Ibu tadi sampaikan, legasinya ada gitu. Ya, ada sejarah yang kami torehkan bahwa ini bukan masalah waktu. Saya tidak membawa di sana tuh nuansa-nuansa politik, nuansa-nuansa berkampanye, tidak. Murni, ini pure murni dari saya itu. Karena saya sendiri adalah anak Melayu. Saya berasal dari Langkat Tanjung Pura. Kemudian kami berpindah di Riau. Nah, jadi darah Melayu itu melekat sama saya sampai sekarang ini. Jadi walaupun Batubara bukan kampung, bukan tempat kelahiran saya, tapi rasa memiliki yang penting bagi kami itu. Siapapun itu, ya. Orang luar merasa memiliki itu lebih penting. Itulah boleh dikatakan pepatah Melayu, pepatah tua itu, di mana bumi dipijak, di situ langit tunduk. Jadi silang harganya. Bukan berarti ini bahwa kita mengangkat istana ini membangga-banggakan atau menjajakan euforia, kita tidak. Itu sangat bahaya, karena kita sudah begitu sudah merdeka, itu tidak ada lagi namanya kerajaan. Ya, tidak ada lagi, kecuali ada dua ya, yang telah diadakan muda di sana Yogyakarta, itu khusus beda ya.
Nah itu Bapak Ibu semuanya, mungkin nanti silakan apa yang perlu kita diskusikan, kira-kira apa yang harus kami lakukan ke depannya. Mudah-mudahan dengan tempo yang kami diberi tugas sampai Desember ini bisa selesai atau bisa dimulai itu, Bapak Ibu semuanya. Barangkali itu pengantar awal diri saya, nanti silakan dilanjutkan oleh Bapak Gariswara, nanti bisa sedikit banyak beliau menceritakan. Karena beliau ini adalah putra daerah di sana, kemudian juga beliau adalah menayungi dinas-dinas pemuda dan olahraga dan kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada penang tengok ya. Bagi adik bangsa ini ya. Jadi kata saya juga ada tim TACB, ada kata saya Mamina. Baik, saya saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya Perusahaan. Artinya tema cerita kita hari ini tentang Limaras memang khusus di bawah naungan Dispora Bupar Kalimantan. Nah baik, isu yang paling tinggi tingkatnya itu batu-bara tidak tersentuhnya revitalisasi Istana Niat Limaras. Karena kenapa? Itu beralasan sampai kan dari pengalaman beberapa kepala daerah ya itu tidak terlaksana apa yang diinginkan masyarakat. Jadi hadirnya seorang Bapak Bupati ya, saya katakan Bapak Bupati, bukan PJ ya, Pak Bupati saya katakan di daerah kami, di kampung kami sana, beliau ingin memecahkan isu yang tidak terpecahkan tadi, yaitu dengan melakukan revitalisasi ya, Istana Niat Limaras. Baik, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua, sampaikan secara ringkas deskripsinya enggak? Kalau kakak baca ada ini. Nah, Istana Niat Limaras ini ya, terletak di Kecamatan Limungamus, Kabupaten Batubara, Kelurahan Istana Limaras. Jadi kalau mau jalan ke sana, kakak harus sampai mentok pelabuhan Tanjung Tiram, belok kanan sampai itu. Ya, dari sini jangkar lurus saja sampai mentok, kakak belok kanan lebih kurang 3 km sebelah kanan jumpa Istana Niat Limaras. Baik, bangunan ini merupakan bangunan yang dibuat oleh salah satu kesultanan keluarga Melayu ya, keluarga Sultan Melayu. Ya, itu dimulai kalau Pak Bupati tadi katakan 2017 itu masih sorry 2017 1907 sampai 1912 ya, itu tertera di sana. Nah jadi sampai hari ini kita sangat kasih karena apalagi kita itu terhadap bangunan prihatin nggak prihatin karena bangunan itu hampir roboh sebenarnya. Makanya kita berada di dalam itu sangat ini. Ya, bangunan ini merupakan bangunan yang didirikan dari kesultanan yang hampir keseluruhan itu motifnya motif Melayu. Nah, itu terletak di area tanah yang luasnya lebih kurang 1,2 hektar saya dikelilingi pagar. Nah, pada saat pemerintahan Kabupaten Asahan itu sudah melakukan sedikit pemugaran, yaitu bagian-bagian yang rapuh yang sudah patah diperbaiki. Namun ada sebagian besar juga di sana masih mengandung ataupun keaslian tentang budaya Melayu. Nah kemudian atas niat Pak Bupati kita langsung menerjemahkan bagaimana solusinya. Ternyata syaratnya satu Kak, harus ada statusnya. Nah yang awalnya objek yang diduga cagar budaya, alhamdulillah kemarin tanggal 31 itu terbit ya surat yang ditandatangani Bapak Bupati, dan itu tidak asal kata enggak. Kita berdiskusi lebih kurang 2 bulan lebih kepada tim independen, tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 5 orang kemarin enggak. Beliau langsung mengadakan penelitian, pembelajaran, tentunya berdiskusi. Alhamdulillah tujuan kita dasarnya untuk dari objek diduga menjadi objek memang betul-betul sebagai cagar budaya. Dan kalau pemberitaan hari ini banyak itu terdapat berita tentang berdirinya ya plan di Istana Niat Limaras yang menyatakan Istana Niat Limaras Kabupaten Batubara saat ini sudah berstatus cagar budaya.
Nah, untuk berikutnya, setelah dasar ini kita tetapkan, kita tentukan, maka pusat ataupun nasional ataupun provinsi Kak diperbolehkan untuk memberikan bantuan tergantung bagaimana kita bernego-nego. Nah, artinya kehadiran kita semua di sini kami harapkan dapat mensiarkan tujuan yang baik serta status dari Istana Niat Pelaras. Ini ringkasan dari sekilas tentang Istana Niat di Malaras. Saya Kadispora Budpar Batubara, Sabtu Nusa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Di sini Pak, untuk perjuangan memperjuangkan menjadi UNESCO Heritage ini, World Heritage ya, ini sangat tidak sulit tapi sudah gitu ya. Iya. Perlu keseriusan kita. Iya. Jadi pengalaman saya pernah membawa Bau Matulwu menjadi World Heritage ke Jakarta. Waktu itu saya sudah presentasi di KNIU, ya Bu Martina ya, sudah menjadi masuk 11 nominasi untuk seluruh Indonesia. Namun karena waktu itu saya pindah, bukan karena saya yang mengerjakan, tapi mungkin ada hal-hal ketidakpahaman yang sehingga itu loss dari kita. Padahal sudah masuk 11 nominasi untuk Indonesia waktu itu. Nah, ini adalah pengalaman bahwa hal ini harus kita jalani dengan disiplin dan keseriusan Pak. Iya. Jadi bukan karena uang saja, ya memang uang penting, tapi kalau nggak tepat sasaran uangnya habis tak Betul. Nah, misalnya, ayo ya ada uang, kemudian dikelola, dibuat-buat aja begitu, Ya. yang penting habis by project, Ya, nanti ya. nggak ada gunanya Pak ya. Betul Bu. Jadi pertama sekali tentu saja saya langsung aja ke teknis Pak. Saya nggak bisa kalau yang lain nanti mungkin nanti di dalamnya ada satu poin bahwa Bu Martina harus memberikan itu gitu. Ya. Karena terus terang aja Pak, yang membentuk TACB Sumatera Utara itu saya. Oh. Saya pertama sekali memplotkan anggaran untuk menyekolahkan beberapa orang yang Bu Martina ya mengambil sertifikasi TACB. Karena selama ini kita nggak punya tenaga ahli cagar budaya. Untuk menentukan satu ini cagar budaya aja kita harus ambil dari pusat. Betul Bu. Jadi waktu itu saya Kepala Dinas Pariwisata, saya memplotkan anggaran. Kita harus punya tenaga ahli cagar budaya. Iya. Ada beberapa orang waktu itu kami pilih dan kami pergi ke Jakarta, kemudian dia dapat sertifikat cagar budaya. Setelah saya pindah, ternyata ini berlangsung terus ya Bu Martina ya. Tapi Bu Martina membentuk kabupaten juga. Ya alhamdulillah semuanya jadi berjalan Pak ini. Nah untuk itu memang kita harus ada dasar secara nasional, statusnya apa, kemudian kajian legalitasnya apa yang membuat ini menjadi untuk dinaikkan ke internasional. Namun kita perlu pertama adalah menyurati KNIU bahwa kita akan mendaftar yang ditandatangani oleh PJ Bupati ya Bu Martina ya. Jadi ke KNIU kita mendaftar. Oh, kami sudah berminat seperti kita lawyer ya Pak ya. Kami sudah berminat gitu. Nah dengan untuk itu langsung nanti ada kita dikasih arahan pertama membuat dosier. Nah dosier ini adalah satu inventarisasi dari seluruh potensi yang ada. Potensi daripada materinya tadi Bapak sudah bilang begini-begini, namun ini Bu Martina ada timnya Pak yang mengatakan secara jelas tahunnya berapa, ini berapa, itu ada timnya Bu Martina. Dia udah kuat Pak di sana. Nah di sana akan memberikan potensi-potensinya. Nah setelah nanti dosiernya sudah ada, ini harus kita pikirkan harus ada kelembagaan yang mengelola ini nantinya. Iya. Mereka kan bertanya, nah ini bisa dibentuk dengan SK PJ Bupati dan kalau bisa diperkuat dengan SK Menkumham sebagai foundation Pak kalau di luar negeri. Kalau di sini ya LSM sih atau yayasan begitu. Nah ini akan diperkuat. Kenapa? Kalau Bapak ini kan bisa berganti. Iya. Tapi kalau misalnya Menkumham ini sudah kuat, dia nggak bisa berganti. Iya. Jadi kalau misalnya izin Pak, Bapak yang mungkin diharapkan terus nih menjadi pembina di sini. Jadi Bapak pakai dua nama. Satu pakai PJ Bupati pengarah, satu lagi pembina
pengarah nama bapak ini langsung. Oke. Jadi nanti kalau bupatinya bergerak kemana-mana, bapak tetap jadi pengarah. Karena nama pak, bukan ex officio kan. Oh gitu ya. Dan gitu pak. Jadi Ya, ini baik. strategi sih pak, gitu Betul. ya. Jadi bukan berarti bapak, tapi harus ke situ. Tapi kan kita melihat dengan bapak yang melahirkan ini ya, kita yakin bapak punya komitmen untuk ini kan, Ya. gitu ya. Inilah yang mungkin akan kita ini kan. Nah setelah itu kelembagaan ini ialah yang mendasari UNESCO bahwa ada yang bertanggung jawab terhadap objek itu, gitu. Karena kalau siapa-siapa nanti ada kontak personnya siapa? Nggak mungkin pemerintah kan gitu ya. Namun yang duduk di sini boleh orang pemerintah. Ya. Tapi kalau bisa 50-50 lah, ada separuh yang pemerintah, ada separuh harus orang luar. Karena nanti kalau yang pemerintah ini bertukar dia tidak sustain. Jadi orang baru belajar lagi, orang baru belajar lagi. Jadi dia tidak sustain pak. Ya. Jadi tapi tempat buat di pihak keduanya harus orang yang memang berkompeten lah untuk hal itu. Ya. Kemudian pak, setelah nanti kita punya kelembagaannya independen ya pak. Karena ini akan dinilai karena terus terang aja di permen atau undang-undang yang nomor 1 tahun 2022 ini saya melihat bahwa ini adalah acuan kita PP nomor 1 tahun 2022 di mana itu ada 10 kriteria untuk menjadi UNESCO. Nah, di sana 10 kriteria kita baca sama-sama di PP tersebut, di mana dia harus mewakili mahakarya, katanya itu yang mahakarya. Jadi apa buktinya dia mewakili mahakarya itu? Dari buktinya secara tertulis. Kemudian dia mempunyai nilai penting dalam perkembangan misalnya arsitektur atau perkembangan apapun itu. Nah itu ada buktinya. Nah tentu saja ke badan-badan yang bisa memberikan nilai ini gitu Pak. Dan kemudian memberikan kesaksian yang unik misalnya seperti itu. Nah ini termasuk juga nanti outstanding value ya Pak ya. Jadi nilai luar biasa itu apa? Misalnya kayak saya dulu di UNESCO saya ciptakan ada 5 rumus. Nah, misalnya saya dulu menciptakan 5 rumus itu outstanding value-nya pertama super volcano. Ya kan gitu ya dulu ya. Coba ada di bukunya ini ya. Kemudian super big volcanic lake. Kemudian the super unique cultural heritage, the super unique biodiversity, the super beautiful landscape. Jadi saya ciptakan 5. Nah di sini nanti kita harus ciptakan apa the outstanding value-nya Laras. Tapi ditanya sama UNESCO, Bapak memperjuangkan itu kenapa? Apa dasarnya? Ya karena kami di Istana Laras punya 5 outstanding value. Kan gitu kan Pak. Ada outstanding value. Kenapa? Ukirannya satu-satunya di dunia, ukiran lain di dunia ini. Apa buktinya kan begitu misalnya gitu kan. Nah kemudian masyarakatnya ini memang sangat mendukung. Masyarakat juga bisa menjadi satu keunikan Pak. Misalnya di sana itu di sana tari gubang ya kalau nggak salah. Di Batubara gubang atau gubang ya. Tari gubang etniknya itu. Ya Pak ya. Nah itu sudah menjadi apa loh? Cagar budaya tak benda. Sudah dimasukkan kepada mereka. Intangible heritage itu udah masuk Pak. Dan ada sertifikatnya udah ada saya rasa gubang. Udah ada Gubang, ingat saya Gubang udah ada. Nah, itu bisa menjadi bahagian daripada ini gitu. Dia di dalamnya terdapat invisible heritage yang begini gitu. Itu bisa masuk, bukan. Kemudian mungkin ada sejarah yang mengatakan Bapak bilang tadi, ini adalah istana kedua yang ada ketika sudah habis konspirasinya dari mana gitu ya Pak. Jadi ini satu kelebihan gitu. Ternyata masyarakatnya mempertahankan dengan keberanian melawan penjajahan lain masih mempertahankan. Ini kan suatu kekuatan Pak, value juga gitu. Jadi nanti kita akan menjadikan eksplorasi tim ini dan juga tim ahli cagar budaya untuk mengeksplor apa rupanya yang menjadi kekuatan-kekuatan dan potensinya. Inilah yang dimasukkan dalam dosier. Dosier ini adalah dari bahasa Prancis Pak, karena memang pusat UNESCO itu kan di Prancis. Oke. Ya kan Pak, dosier. Jadi nanti di dalam dosier ini kita paparkan semua, termasuk tujuan, termasuk keinginan kita memelihara itu. Jangan-jangan kita memelihara itu keinginannya bukan hanya untuk
ini ya untuk mempertahankan, tapi mau kita jual misalnya, itu kan sesuatu yang jelek niatnya gitu. Jadi mereka bisa membaca. Nah, terus terang saja Pak, nanti di ada di salah satu di dalam PP nomor 1 itu ada disebut dengan manajemen untuk manajemen untuk cagar budaya ini. Kalau kita kan di di lingkungan hidup ada, di manajemen biasa ada POA itu ya kan Pak, planning, organizing, operating. Nah di sini juga ada, termasuk di dalamnya protection atau perlindungan. Bagaimana kita membuat protection itu? Protection itu bisa kita buat dengan regulasi non fisik dan juga bisa fisik Pak. Mungkin dengan pagarnya yang kita indahkan dan sangat memproteksi. Jadi kalau orang masuk ke dalam, pagarnya itu memang benar-benar memproteksi dari luar. Nah, saya ingat Pak, ada Muslim Louvre, saya lihat itu yang Muslim Mona Lisa. Itu dari sana di sana musim gambarnya. Dindingnya di sini Pak, jauh berapa meter. Nengoknya dari jauh kecil. Tidak boleh dimanfaatkan. Ini adalah protection. Secara barriernya fisik, iya Pak, itu secara fisik. Nah, namun secara non fisik ada regulasi yang Bapak keluarkan. Jadi Bapak mengeluarkan perbu di mana di sana adalah bentuk-bentuk perlindungan terhadap ini tadi. Nanti Bu Martina secara fisiknya Bu Martina ini paling jago nih merevitalisasi. Jadi saya lingkungan Pak, tapi karena saya pindah ke pariwisata, saya belajar undang-undang kepariwisataan kebudayaan. Jadi setelah itu, nah apa yang kita lakukan setelah kita lindungi itu Pak? Nah ada lagi Pak yang kita lindungi. Jadi saya cari coret-coret sedikit kan Pak. Termasuk dia yang kita lindungi itu adalah termasuk juga penyelamatan. Model bagaimana menyelamatkan ini, ya kan? Bagaimana memelihara ini? Itu semua dituangkan dalam regulasi. Nah regulasi yang Bapak buat ini adalah dasar kita kepada bahwa kami sudah sangat sudah sangat peduli, sangat care gitu Pak dengan istana. Inilah regulasinya. Mungkin regulasi satu-satunya nanti di Sumatera Utara adalah punya Bapak, gitu ya kan, untuk menuju UNESCO Heritage ini gitu. Jadi regulasi yang Bapak yang buat ini nanti tentu saja kita buat nanti berdasarkan FGD lah Pak, dan para kami semua. Baik. Gitu Pak ya. Mungkin saya agak sedikit ini Pak karena nanti termasuk yang Bapak bilang ujungnya pemugaran. Nah, tentu saja udah ada DED. DED ini adalah nanti mungkin pasti digambar dengan konsultannya TNCB, apa yang mau dipugar, bagaimana memugarnya, itu kan nggak boleh sembarangan Pak. Itu nanti dari tim TNCB. Namun nanti dari pemugaran ini itu bisa dijadikan DED yang masuk ke dalam dosier. Nah, DED dan dosier bisa menjadi FS. Ada FS, ada DED, Bapak pasti kan bisa mengambil dana Pak dari pusat. Siap, baik Bu. Yang penting FS sama DED itu setahu saya ya kan Pak ya gitu. Nah, ada FS, ada DED, ini menjadi senjata kita untuk mengambil dana untuk memugar ini gitu. Gitu ya Pak ya mungkin ya. Kalau saya nggak salah betul, ya. Betul. Gitu. Jadi inilah mungkin yang paling penting adalah penguatan komitmen daripada pengelolanya. Satu. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan, karena salah satunya itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi saya sudah bicara ya kan Pak, kita perlu bicara dengan UMKM. Kenapa? UMKM di Batubara selalu tidak mendapatkan bantuan. Kenapa Pak? Mereka tidak memiliki legalitas. NID aja nggak ada Pak. Iya. Kalau misalnya badan izin dengan sukarela bisa memberikan bantuan kepada UMKM untuk melakukan itu SMSI pengabdian masyarakatnya, mungkin mereka bisa punya NI, biar orang daftar aja kok ke OSS. Lengkapi ini udah daftarin ya, kemudian daftarin. Mereka bisa kita jadi dapat kur, kemudian bisa jadi dapat bantuan dari pusat, dari koperasi gitu, dari dinas koperasi. Nah, kebersatuan dari UMKM ini untuk mendukung, nanti ada yang buat souvenir laras, ada yang buat baju laras, ada yang buat ini, ada yang buat ini. Nah, ada yang bisa buat peta-petanya. Nah, ini akan mendukung bahwa kebersatuan ini, dan banyak lagi sebenarnya Pak. Kemudian adanya produk satu adalah penuju arah. Dari Kuala Namu
Harus Oke, ada penunjuk penunjuk arah arah. langsung pergi ke Laras. Bagaimana orang mau ke Laras kalau Namu itu Ya. tidak ada apa namanya dari simpang Penunjuk. penunjuk. Ya, ya. Dari simpang itu aja orang mau ke Medan apa mau ke kiri? Di sana Laras kiri, ya kan Pak? Simpang di tebing, di sana Laras masuk sini kan gitu kan? Itu harus jelas. Gimana orang mau ke sana? Memandu ya, Nah, sebagai kemudian panduan. GPS-nya misalnya gitu kan Pak. Nah itu perlu kita buat dari mulai Kuala Namu. Kalau memang mau ini ya gitu ya. Jadi kan ada strategi pemasaran 5 tuh ya kalau pariwisata. Karena dia masuk turisme nantinya. Ya. Nah, UNESCO Heritage bukan turisme, bukan kepariwisata. Temanya adalah pelestarian. Namun dapat dimanfaatkan menjadi turisme. Jadi dia itu bedanya. Jadi sekarang ini banyak yang terus terang aja ya. Untuk UNESCO Global Geopark, pola pikir pemahaman daripada pengelolanya ini banyak yang miss. Global UNESCO Global Geopark bukan pariwisata. Dia temanya adalah pelestarian. Namun bisa dimanfaatkan oleh pariwisata yang jadi destinasinya itu ya Pak. Jadi ada hal-hal yang seperti itu gitu. Nah sayang sekali Pak, nanti dengan waktu yang panjang mungkin saya nanti akan datang ke sana ke negara. Saya akan lebih membuat namanya apa ya mekanisme ya Pak, mekanisme kemudian membuat tahapan-tahapan dan membuat ini. Jadi pertama tadi ada aksesibilitas, kemudian amenitas, kemudian satu lagi adalah amenitas, kemudian tiga atraksi. Nah, kebersihan adalah salah satu atraksi. Nah, jadi orang pikir kalau atraksi itu nari-nari dan lain, tidak. Kebersihan adalah salah satu atraksi, di mana kita di situ mengelola kebersihan kita dari sampah dan lain-lain ya Pak. Itu salah satu atraksi. Nah, satu lagi Pak, yang kedua tadi promosi dan pemasaran. Mulai sekarang kita plotkanlah biaya promosi itu. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam anggaran kita promosi. Di mana promosi itu bisa nanti di Jakarta, bisa di Medan. Ini kan Pak untuk promosi besar-besaran, punya IG sendiri, punya Facebook sendiri. Badan pengelola harus punya website sendiri. Sehingga orang buka sendiri udah bisa ke sana gitu kan Pak. Nah itu. Terus yang ketiga adalah hospitality Pak. Jadi masyarakat di sana harus kita sudah ini kan. Harus kita memang seperti vocation lah ya gitu ya kan Pak. Jadi mereka di sana itu sudah harus kita latih untuk menyambut tamu-tamu kalau datang dari luar. Jadi kalau di sana memang ada SMK, mulai ada pelajaran vokasi tentang bagaimana untuk Istana Laras ini. Gitu. Jadi makanya masuklah dia kepada edukasi yang semuanya. Nanti anak-anak ditanya tuh. Tahu nggak tentang ini, tahu nggak tentang Istana Laras, nggak tahu nggak dari kecil ya, berarti kita nggak mengedukasi mereka ya, mengedukasi masyarakat gitu ya. Kemudian ketiga, keempat adalah yang paling penting Pak, industri pariwisata. Kalau bisa Bapak bisa membangun travel, silakan mengatakan travel yang datang ke atas wajib ke Sumatera Utara, buatlah wajib kunjung gitu Pak. Kenapa kita kalau ke Penang kita nggak mau singgah ke coklat itu, dibawa juga ke coklat itu? Iya, betul. Karena apa? Karena udah ada perbuknya Pak gitu. Terus kita nanti nggak mau kita ke sana, tapi kita dibawa juga ke sana kan gitu ya. Nah, ini adalah satu kebijakan pemerintah yang dimana sudah menjadi perbuk Pak gitu. Nah ini banyak orang yang kadang-kadang nggak mengerti ya kan Pak gitu ya. Nah itu yang paling penting. Dan yang kelima adalah tentu saja ini adalah komunikasi kita bersama. Jadi inilah saya singkat saja, tapi sebenarnya Pak kalau saya ceritakan dari pagi sampai sore Bapak nanti bosan ya, karena ini bukan hal yang main-main Pak, bukan hal yang main-main. Jadi itu saya sampaikan nanti tentang bagaimana memugarnya, bagaimana teknisnya. Nah ini nanti Ibu Martina akan menyambung. Nah untuk ini dulu lah mungkin dari saya. Ya saya juga mohon izin saya nggak bisa lama. Oh baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Nanti saya siap untuk dipanggil untuk memberikan. Saya tidak penting Pak ada
ada dana yang tidak penting, saya nggak penting uangnya, yang penting amplopnya katanya Pak. Oh, Nggak Pak, itu main-main aja. Jadi kan saya nggak penting itu, yang penting saya dapat diberikan informasi dan saya itu bisa tetap dengan waktu saya. Baik, Itu aja Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dengan tekad. Yang penting sekarang komitmen pemimpinnya dulu Pak, itu yang paling penting Iya, kan Pak. iya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa bisa memahami ini, dan saya siap untuk memberikan statement Pak untuk ini mendukung PJ Bupati mengimplementasikan World Heritage daripada Istiqlal. Oke, Demikian, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istana itu supaya menjadi atensi dari pemerintah pusat. Iya, iya. Kalau saya sih mungkin ya Pak, kalau saya lebih ke kasih saran aja dari perspektif media seperti apa. Iya. Gitu. Sebenarnya saya tadi nyari juga Pak Kaisori itu nggak ada, karena kan ada yang kumpul media. Iya. Yang pertama Pak, teman-teman TV terutama, teman-teman TV kalau memang ada kesempatan Pak Radis, biaya juga ke sana, supaya mereka bisa ambil visual. Jadi kalau kita berkumpul di sini, jadinya nggak dapat tuh visual dari istilahnya kalau di sini itu ya gambarnya nggak dapat lah kayak yang kedua. Kalau dari kami sebenarnya pernah menulis tentang sana, tapi sumber-sumbernya itu sumber-sumber kayak penelitian itu ya sama, belum pernah juga langsung ke sana. Baik. Karena teman-teman ini dari media, teman-teman media nasional dari kami. Kemudian Pak Bupati, kalau memang ada kesempatan, setiap tahapan yang dilakukan oleh Pemda seperti pembebasan tanah itu dipublikasi aja sebagai informasi keseriusan dari Pemda ini untuk meningkatkan nilai dari istana niat tadi. Kalau ada kesempatan juga, saya ini senior juga di sini. Persoalan di Tiga Laras di istana ini niat ini, kalau memang ada, tidak istana saja yang mau dijual Pak. Maksudnya di sekitar situ ada apa? Ada. Nanti saya jelaskan. Ceritanya apa? Jadi kalau dari perspektif pariwisatanya, jadi kalau misalkan diundang sekarang, itu jadi rangkaian. Ya. Nah, ini juga jadi bahan publikasi. Baik. Jadi kalau ke Batubara, kalau mau kemari bisa lewat sini. Jadi ada nilai budayanya, ada nilai yang lain-lain lah kira-kira begitu. Ya. Nah, seperti itu yang saya pikir perlu disampaikan oleh Pemda Batubara melalui media terutama, supaya masyarakat kalau ke Batubara ini tempat main-main yang kemarin. Sama kalau saya dulu, kalau orang tua saya waktu kecil Pak. Saya waktu kecil itu dia ke Mesir Raya, karena saya orang Medan. Nanti ke Mesir Raya, yang pakai kan bisa nama itu. Jadi rangkaian sudah ada. Rangkaian ini malah di Yuki. Iya. Jadi rangkaiannya sudah ada. Kira-kira begitu. Itu yang kira-kira perlu dipublikasi juga. Jadi nggak bisa sendirian di istana. Baik. Saya pernah ke Pekanbaru juga Pak, ada istana juga. Polisi juga panggil. Istana apa ya di Pekanbaru? Siap kan? Sorry. Bukan, itu bukan siap. Istana di Pekanbaru. Ada. Ada. Itu di pasar bawah itu, rumah tua itu. Iya juga, sama itu. Ya. Masjid Raya, dekat Masjid Raya Sebenarnya sana. kalau boleh saya sampaikan, istana main itu pun kondisi sudah sangat mengkhawatirkan. Lebih banyak yang jualan di dalam daripada barang-barang sejarahnya. Nah kayak gitu. Hanya saja karena dia di pusat kota, kan gitu, orang tahu ya dari mana-mana ada kemudian buat istana itu, nah itu dia. Ya. Kalau enggak ada juga habis istana main ini. Belum lagi persoalan-persoalan keluarga yang sama kayak di sana juga mungkin persoalan keluarga. Nah itu kira-kira Pak saran dari saya. Terima kasih, mohon maaf Pak kalau misalnya saran dari saya. Bagaimana bisa total itu? Karena Pemda tidak bisa untuk menggelontorkan anggaran sepanjang status belum ada. Kalau itu milik yayasan, is okay. Atau milik apa nih tuh? Ini kamu jelas apa ini? Apakah seperti yang saya sampaikan tadi, ini rumah apa? Rumah tua, rumah kos atau apa gitu? Orang mau jelas dulu tuh. Kalau sudah jelas dari sisi anggaran bisa dianggarkan Bu.
upaya kami yang pertama adalah ini bisa kami ambil alih total gitu. Jadi kami sudah berapa bulan mencoba pendekatan dengan ahli warisnya, pada halusnya, pada jurinya. Nah, sementara mereka ini pernah bukan saya katakan bahwa saya yang mencoba untuk mengubah yang tidak, pernah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya, Pemkab. Tapi upaya itu gagal. Nah, kegagalan itulah yang mungkin kami lihat di mana sih masalahnya itu. Ternyata hanya pendekatan dengan pihak keluarga. Jadi pendekatan bukan hanya kita ini eksekusi pemerintah. Saya punya uang, kamu punya barang, saya mau beli. Enggak gitu caranya. Nah, gitu. Ini satu keluarga yang memiliki satu keluarga, harus mereka berumbuk semua, harus ada kesepakatan total. Nah, kalau sudah ada kesepakatan baru itu bisa kita lanjutkan. Nah, itu jadi pendekatan yang kalian saya lakukan adalah itu meninjau-ninjau, berkunjung-kunjung dulu, kemudian juga secara humanis merangkul dari ahli warisnya, orang-orang tua-tua yang ada di sana itu. Jadi pendekatannya itu sosial dan kultural. Pendekatan yang saya lakukan di oleh keluarga itu. Belum puasa kemarin kami sudah melakukan kesepakatan yang Ibu sampaikan tadi, bertanda tangan. Seluruh keluarganya itu sepakat untuk bisa diserahkan atau dibebaskan, diambil alih oleh Pemkab Batubara. Dan itulah yang memang menjadi terharunya kami, juga terharunya para keluarganya. Kamilah mungkin kemarin mengumpulkan seluruh durian yang ada, Bu. Jadi Ibu bayangkan, mereka sudah tidak pernah ketemu puluhan tahun. Kami kumpulkan di ruangan di aula itu dalam acara buka bersama itu, mereka sering melirik. Kamu anak siapa itu? Kamu dari mana? Kita yang mempertemukan mereka itu. Oh, jadi kamu ini. Jadi nilainya di situ, Bu. Selama ini mereka tidak pernah bersatu, mereka kita satukan di situnya. Tapi adalah banyak ada kesepakatan untuk mereka tuh bisa menyerahkan kepada Pemkab. Nah, tapi dengan catatan memang kita sudah menyiapkan itu pengambil alihan atau ganti untung atau ganti rugi. Tinggal nanti bagaimana tim appraisalnya bisa menilai. Jadi tidak serta-merta langsung ada uang kita bayar, tidak. Nah, ini kan kita harus dalam menggunakan anggaran ini kan harus ketat, Bu, ya, nggak bisa sembarangan itu. Itu yang kami lakukan di awal-awal, bagaimana ini bisa terjadi sampai sekarang ya. Nah, alhamdulillah keluarganya ini memang manut Mas Yedi mungkin. Nah, mungkin pada katanya, Bu, Pak, tolonglah, saya ini kan orang Melayu juga. Oh, tadinya Bapak tuh keras, nggak mau. Siapa yang datang diusir, ini termasuk pernah diusir sama ini. Diusir, keluar dulu itu. Kemudian saya tidak meninggalkan, kalaupun nanti ini sudah diambil alih oleh Pemkab, tidak meninggalkan orang-orang yang ada di dalam itu. Mereka ada di situ. Karena kalau kita melihat dari istana, itu adalah bukan satu bangunan ini ruko, luasnya sekian, nilai sekian, tidak. Itu bangunan tidak bisa dinilai. Mereka mau jual satu T pun bisa, kalau nggak mau ya sudah. Nah, bagaimana pendekatan itulah yang kami terapkan pada para keluarganya itu. Itu, Bu, yang kami lakukan sejauh ini. Jadi saya ulang lagi bahwa Pemkab Batubara selama ini pernah juga melakukan untuk merenovasi. Kemudian untuk menganggarkan sudah ada juga. Itu termasuk juga Pak Jimin itu dikaji, dimasukkan dalam. Mungkin dia sebagai tenaga honor di sana. Jadi kita libatkan mereka tuh. Nah, makanya tadi kenapa mereka tuh mau, dia tetap tinggal ada di sana, di halaman 1,2 hektar itu. Jadi ketika itu kan ada value-nya juga. Ini istana. Itu adalah yang di belakang itu adalah keluarganya, keluarga para raja-raja itu. Jadi dia ada di sana. Tidak ditinggalkan, begitu uang diterima, mereka kita keluarkan. Tidak, saya konsepnya tidak seperti itu. Mereka ada di sana karena mereka merasa memiliki.
Jadi itu yang paling simpel, yang paling sederhana kami lakukan dulu. Hal-hal yang seperti itu. Jadilah barang itu. Gitu Bu. Itu generasi berapa ya Bang? Yang masih yang tinggal di belakang? Yang kelima, kalau nggak salah yang kelima nggak? Ya, kelima. Ya, Generasi kelima. Generasi kelima. berapa itu Bu Jimin? Oh 13. Yang di rumah. Sorry Kak ya. 13. ya ke-13. Jadi sudah cukup tua ya. Jadi mulai dari tadi sejarah itu dari 1883 itu sudah luar biasa itu sampai sekarang perjalanannya itu. Barangkali itu Ibu dari Tempo, makasih. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau sampaikan juga Pak Bupati, upaya ini sebenarnya boleh dikatakan upaya yang luhur. Karena saya juga keturunan staf angkat, Oh, ibu saya jadi paham betul bahwa Langkat sekalipun istananya sudah rata dengan tanah, bahkan situsnya nggak kita temukan lagi. iya. Tapi ada sih beberapa tempat saya pernah cek itu, fondasi batanya itu masih ada di daerah Bogor Lama atau gimana. Iya. Jadi saya merasa gitu kan, bahwasanya upaya ini bagus sekali. Gitu kan. Selama ini kita hanya kenal di Sumatera Utara, di Medan mungkin hanya Istana Maimun. Jadi sebelumnya saya support doa dan semangat dulu. Mudah-mudahan upaya ini berhasil sampai niatnya akhir nanti. Namun sedikit yang saya tanyakan adalah apakah zuriat ini asli keturunan raja yang terakhir atau datu yang terakhir mungkin, dan bagaimana dengan aksesoris atau properti istananya? Karena saya pernah lihat di YouTube bahwasanya di dalam itu sudah keropos, hancur dan kosong. Iya. Jadi makanya mungkin benar ada yang disampaikan Ibu Widayati tadi, banyak poin yang harus dipersiapkan untuk menuju ke sana, kan? Termasuk di sisi pendidikan. Dan saya pernah lihat dulu, tapi saya lupa saya cek di mana. Itu daftar nama zuriatnya itu ada. Lengkap sama kita. Ada. Namanya kayak Trombon ya namanya. iya, itu ada dulu. Ada. Nah, dari situ kan bisa jadi patokan bahwasanya zuriat itu bisa sangat menentukan nanti untuk upaya yang dilakukan Pak Bupati. Terima kasih. Ya. Saya kan orang Tanjung Pura asli, orang Besilam, dan saya juriat dari Tuan Guru Abdul Habrokan. Jadi istana yang ada di Tanjung Pura itu persis di depan rumah nenek saya itu. Sekarang hanya berdiri sekolah MTSN nggak salah saya itu di Tanjung Pura itu. Istana Amir Hamzah bilang. Jadi hanya tinggal puing-puing, tidak ada lagi, hanya apa namanya? Itu pun sudah nggak ada lagi, habis rata dengan buangan di saat itu. Makanya yang selamat itu cuman Lima Laras sama Maimun. Disitulah saya itu merasa terpanggil. Kampusnya nggak ada lagi, habis tuh. Hanya kita baca sejarah, hanya gambar-gambar istana itu nggak ada lagi. Ada satu lagi di Serang Bedagi. Itu yang dibangun replika. Ibu yang ibu artinya. Itu replikanya. Ini ada berdiri utuh dia. Berdiri utuh itu yang harus kita pugar. Jadi dia tidak menghilangkan keoriginalannya di situ. Semua itu. Jadi terkait dengan properti yang ada di kan melihat itu ada keris, ada tombak, ada macam-macam itu disimpan di dalam. Kita punya museum. Ini Pak Sapri juga menjelaskan, ada barang-barang sejarah itu ada. Setelah ini berdiri nanti, kami akan mencoba katakanlah mengimbau kepada masyarakat di Batubara maupun di luar Batubara, mana tahu ada yang memiliki properti atau jaga-jaga dua itu, tolong dikembalikan sama kita, dan kita akan memberi kompensasi lah. Jadi itu, jika kami maunya di Istana Lima Laras nanti ada museum seperti di Istana Siak, makanya kami bawa nanti para yang juriat dari Istana Lima Laras ke Siak. Di Istana Siak tuh kita berkeliling dari besok dari kiri sampai itu mau menentukan semua, itu ada benar-benar sejarah di situ. Itu yang kami himbau nanti mereka tuh, dan ketulusan keikhlasannya serahkanlah itu, tidak ada gunanya. Saya bilang pernah kemarin,
ada misalnya satu logam, mungkin nilai nggak ya, beratnya mungkin tidak sampai 1 kilo lah ya, dijual sama orang kara-kara itu. Nilai paling 40.000, 30.000. Ini barang yang tidak ternilai itu. Logam itu kan bisa dilihat di lab tuh. Kapan dibuat ini? Di zaman apa? Itu bisa jelasin gitu. Nah, jadi itu yang komitmen kami. Jadi bukan hanya sekedar merevitalisasi, membangun restoran, tapi dengan isi-isinya. Dengan isinya. Itu yang menjadi tanggung jawab kami nanti di Pemkab ke depannya. Terima kasih. Intinya memperhatikan berarti mulai dari baru sampai hari ini memang belum pernah diugat atau apa ya. Jadi memang waktu yang menentukannya gitu ya. Terus pertanyaan dulu. Terus apakah keluarga setelah dialih oleh Pemkab setuju atau ada dinamika nggak terkait soal pengambil alihan itu? Baik. Kalau akhirnya Pemkab bisa memilikinya, apakah keluarga mendapat apa? Apakah memang secara sukarela atau mereka mendapatkan kompensasi? Kami pribadi bincang dengan Pak Ade. Saya mau ketemu dengan teman-teman SMSI. Itu rohnya gitu. Jadi saya mau juga begitu sampai hari ini, loh kok bisa jadi lebih besar gini gitu. Ngobrol. Jadi kami sudah susun rundown acaranya nanti dari teman-teman media untuk publis. Memang saya tidak mengajak Kominfo. Nah, ini spontan aja. Ketemu adik udah bawa aja si Sapri, kebetulan temannya dia, lebih chemistry masuk ya. Jadi ada rencana kami, Bapak Ibu, akan membawa Bapak Ibu semuanya berkunjung ke Istana Lima Laras. Secara visual kita bisa gambarkan. Banyak hal yang perlu kita tulis di sana. Banyak hal yang kita temukan di sana. Dan banyak orang yang akan kita wawancara di sana. Terutama keluarganya. Jadi informasi yang kami berikan di sini tidak sepihak gitu. Ibu kan belum cek, benar nggak? Tanya sama keluarga, ini akan mau diresmikan atau mau dibuka oleh Pak PJ. Belum tentu juga dibilang, tak ada bilang kan. Itu perlu dikonfirmasi sebenarnya. Tuh peran media tuh tanya dulu. Jadi berimbang dia. Apa yang kami sampaikan, apa yang mereka juga sampaikan itu sama. Betul. Jadi teman-teman semua juga yang bahwa di Batu Bara itu bukan hanya ikon itu di Istana Lima Laras. Kalau kita berkunjung di pesisir pantai itu ada namanya Pantai Perjuangan. Disitulah tentara Jepang itu mendarat pertama di itu tahun 42 itu. Dan bunker-bunker masih ada di sana. Peninggalan sejarah masih ada. Terlalu banyak di sana. Ada meriam boga di situ. Ada Danau Lotador. Ada Pulau Pandan. Ada Selenama. Banyak objek yang perlu kami gali nanti dalam tempo yang relatif singkat. Mudah-mudahan nanti para pemangku jabatan nanti ada bupati atau siapapun di sana, silakan dilanjutkan. Saya hanya membuka jalan aja. Silakan dilanjut nanti. Jadi banyak Pak objek yang bila perlu nanti teman-teman karena pakai bus kita keliling nanti di sana. Kami fasilitasi nanti. Aman itu, ya. Dan yang pasti izin Pak kawan-kawan semua, tanggal 7 besok. 7 itu Bapak Bupati membawa ahli waris 35 orang ke Siak. Kawan-kawan boleh bergabung lewat Zoom aja. Jadi gini, Jangan cuma izin bawa 2-3 orang ke sana media gitu. jadi gini. Semua aja. Salah satu kami kan bagaimana para ahli waris, para keluarga Istana Lima Laras ini, para juda itu namanya orang-orang tua-tua kok, sudah 80, 70 umurnya itu. Diayun-ayunkan dia tuh. Disenang-senangkan hati itu. Nah, rencana kami memang tanggal 7 malam kami berangkat ke Istana Siak. Karena begini, sejarahnya kedatukan di Batu Bara ini beda dengan katakanlah istana yang ada di Pantai Timur nih. Dia bukan masuk dari bagian Deli Serdang dan seterusnya itu.
batu bara ini dia tunduknya pada Sultan Siak. Nah, jadi harus diingat, bukan Sultan Delhi, tapi Sultan Siak. Jadi penambalan atau pengangkatan itu dari Siak. Bukan. Pagaruyung juga. Nah, jadi ada keunikan di batu bara ini. Memang sama-sama kesultanan. Di sana tidak kesultanan namanya, kedatukan di sana. Kedatukan. Jadi datuk itu ditunjuk oleh Sultan Siak. Nah, makanya kami membawa mereka itu pergilah ke tempat leluhur kalian di sana gitu. Nah, itu yang senang buat mereka itu. Kami fasilitasi semuanya sampai sama keluarganya, ada sekitar 90 orang. Nah, silakan, nggak apa-apa teman-teman media mau ikut silakan. Jangan suruh dia pakai Zoom juga. Pakai Zoom lah deh. Enak aja kok. Waktu dia aja jadi bahan batu. Itu yang membuat mereka tuh senang. Wah, ini berarti betul-betul. Kompas aja kena serang tengok. Oh, karena iya. Nggak selesai, nanti habis ini selesaikanlah urusan itu ya. Itu mungkin Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau memang ada yang lain silakan. Nah, mungkin ala kadarnya, tetapi ada satu niat suci dari abang saya. PJ Bupati Jamur adalah abang sepupu kandung saya. Niat suci beliau adalah sebelum beliau meninggalkan Batubara, beliau meletakkan suatu fondasi peninggalan yang ingat sampai anak cucu ke depan, yaitu menjadikan Istana Nyak Nima Laras itu bukan hanya cagar budaya nasional, tetapi menjadi warisan budaya dunia dari UNESCO. Jadi target kita ini adalah bagaimana Istana Nima Laras itu menjadi salah satu warisan dunia dari UNESCO. Jadi itu dia. Jadi kesana itu nanti yang akan kita terus. Saya berharap dengan kerendahan hati teman-teman mau membantu. Nanti kita buat tim media dan juga nanti tim ke UNESCO-nya melalui Bu Haryati, Bu Hidayati, Pak Hidayat. Ya, nanti melalui beliau, karena beliau yang banyak berhasil ya kan menjadikan warisan geopark Caldera itu menjadi warisan budaya dunia, dan itu cukup. Dan beliau berbicara di Italia dan di Yunani. Jadi beliau sudah menyelesaikan itu. Jadi beliau kita pakai untuk ini lagi, mengulang lagi kembali supaya ini terus sama Bu Martina. Jadi ini makanya pembicaraan kecil kita adalah untuk menjadikan sebuah tim di luar dari Pemkab Batubara yang bisa untuk meluruskan ke sana, gitu Bang. Baik. Jadi teman-teman bolehlah kita buat grupnya ya. Ridwan. Siap, Pak. Aku kok Ridwan lama berapa anakku? Ridwan tadi yang maju merek satu lagi. Ada politisasi di sini. Jadi itu dia, terima kasih ya dari ketuanya. Tolong bantu itu kampungnya. Kampung mau di sini. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau ngambil